warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Hadirun hadirat sekalian, beberapa kajian terakhir kita membahas tentang pantangan bisnis di dalam Islam. Prinsipnya yang dihalalkan, yang dibolehkan itu terlalu banyak. Maka kalau kita ingin mendeteksi terkait dengan bisnis, maka apa saja yang dilarang? Karena kebanyakan mayoritas tidak dilarang. Maka yang kita perhatikan apa saja yang dilarang oleh agama kita ketika kita ini berbisnis. Dan sebenarnya untuk memudahkan kita menghafalnya itu ada singkatannya. Jadi pantangan bisnis itu kalau disingkat itu jadi tidak boleh berbisnis semua yang berkaitan dengan judi, gambling, itu tidak boleh. Hanya asusila. Maka semua jenis bisnis yang ada unsur asusilanya, maka itu juga dilarang di dalam agama kita. Kemudian G-nya gharar. Semua yang berkaitan dengan gharar atau ghish. Kita sampai 3 itu ya. Maisir sudah, kemudian asusila, kemudian gharar. Kemarin yang kita bahas terakhir berkaitan dengan gharar. Sekarang dari kata maghadir itu ya hanya maghadir, maka hanya itu haram. Jadi semua yang berkaitan dengan yang haram itu tidak boleh digunakan untuk bisnis, baik itu berupa objek maupun proyek bisnis yang di sana ada unsur keharaman. Meskipun nanti secara detail akan kita bahas. Salah satu dalilnya Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, lima tasifu alsinatukum al-kadziba, terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu al-kadziba, secara dusta, bohong. Hadza halalun wa hadza haramun, ini halal dan ini haram. Litaftaru 'alallahil kadziba, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Allah mengharamkan malah dihalalkan, sementara Allah menghalalkan malah diharamkan. Itu dua-duanya nggak boleh. Jadi larangan menghalalkan yang diharamkan itu sama dengan larangan mengharamkan yang dihalalkan. Jangan mengatakan yang halal itu haram, tapi juga jangan mengatakan yang haram itu halal. Dasarnya apa? Ya tentunya sumber hukum agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nanti banyak hal-hal yang jelas halalnya, ada banyak yang jelas haramnya. Cuman di antara
kedua yang jelas itu ada perkara yang namanya syubhat atau mutasyabihat. Lah kalau perkara itu ada syubhatnya, ada remeng-remengnya, kurang jelas, maka perlu ditanyakan kepada para ulama kita sehingga kita bisa mengetahui oh ternyata itu hukumnya haram, oh ternyata yang ini hukumnya halal. Jadi intinya ayat ini melarang seseorang mengatakan halal dan haram tanpa dasar, sehingga ketika tanpa dasar itu yang dihalalkan malah diharamkan, atau yang diharamkan dihalalkan karena tidak punya dasar atau tidak punya ilmu. Ini berarti berbohong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ancamannya apa? Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, tidak akan pernah mendapatkan al-falah atau kemenangan atau keberuntungan. Maka biasa disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi, sesungguhnya di dalam bermuamalah khususnya berbisnis itu salah satunya yang dicari adalah al-falah. Al-falah ini lebih kepada ukhrawi, keuntungan itu atau apa itu keberuntungan atau keuntungan ya, atau kemenangan. Yang dimaksud al-falah atau keberuntungan atau kemenangan itu ya di akhirat. Maka orang yang berbisnis yang mendapatkan al-falah artinya orang yang dalam berjual beli itu mengikuti aturan Allah, sehingga nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang mendapatkan al-falah itu karena taat dengan aturan Allah. Tapi sebaliknya, sesukses apapun orang berbisnis di dunia, tapi kalau bisnisnya itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tanda kutip ya, atau berkaitan dengan bisnis-bisnis haram gitu ya, maka tidak akan pernah dapat al-falah. Mungkin dia disebut sukses, jadi konglomerat, tapi di akhirat masuknya neraka. Ini bukan orang yang mendapatkan al-falah. Bapak, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Kemudian ditambahkan dengan sabda Rasul, Innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minin, telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah juga telah memerintahkan kepada para rasul. Jadi Allah hanya menerima yang thayyib. Ini sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul. Lihat ini perintah Allah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah kalian, minat thayyibat, dari yang thayyib, wa'malu sholihah, dan beramalah yang soleh. Kepada orang mukmin Allah juga perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang thayyib, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Di sini kalau diperhatikan, perintah memakan yang thayyib itu didahulukan dari beramal soleh. Perintah pertama apa? Kulu minat thayyibat, makanlah yang thayyib. Setelah itu wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian. Artinya para ulama menjelaskan bahwa makan yang thayyib itu harus didahulukan, sehingga bahkan ada para ulama yang menjelaskan orang-orang yang memakan barang-barang yang tidak thayyib, orang-orang yang
kenyang dengan barang-barang yang tidak thayyib, yang haram, maka dia biasanya sulit untuk beramal soleh. Jadi tanda-tandanya orang yang sulit beramal, mungkin dia kenyang dengan barang-barang yang haram, sehingga beramal solehnya berat. Tapi bagi yang makanannya itu halal, thayyib, itu diantara cirinya mudah untuk beramal soleh. Sehingga tandanya di situ. Makanlah yang thayyib dan beramal solehlah. Maka kalau umpamanya orang itu suka korupsi, suka mabuk-mabukan, begitu ya, yang dimakan itu barang-barang haram, itu konsolat yo angel. Karena yang masuk dalam perutnya itu barang-barang haram itu. Sehingga ketika beramal soleh itu sulit. Tapi ketika yang masuk itu adalah barang-barang yang halal, barang-barang yang thayyib, maka akan memudahkannya, meringankannya untuk beramal soleh. Ya nek cara carane itu kalau seseorang itu ingin panen padi, maka dia ya harus bercocok tanam padi. Katanya kadang-kadang panen bercocok tanam padi saja hasilnya adalah rumput teki gitu ya. Apalagi kalau dia tidak bercocok tanam, bagaimana dia akan berharap untuk panen? Itu berkaitan dengan apa itu pentingnya makan yang thayyib. Kemudian Rasul menjelaskan di sini, wa dzakarar rajula. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seorang laki-laki yutilus safaro, yang melakukan perjalanan jauh. Hadirun, hadirat sekalian, orang yang dalam keadaan safar, musafir, orang yang bepergian jauh, itu doanya mustajab. Maka kalau kita bepergian jauh, banyaklah kita berdoa. Karena di antara kondisi doa-doa kita mustajab itu ketika kita dalam keadaan bepergian. Disebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, safar, musafir, ash'asa aghbaro, rambutnya kusut, wajahnya penuh dengan debu. Kira-kira ya kalau cara-cara yang dhisik itu kalau bepergian kan di padang pasir gitu ya. Orang kalau bepergian jauh padang pasir ya apa itu panas, keringetan, terawut-awutan, apa itu wajahnya itu. Gambarkan. Kalau sekarang sih mungkin tidak seperti itu ya. Ke Jakarta tapi tetap klimis karena naik mobil, naik pesawat. Tapi kalau dulu bepergian naik unta, naik kuda, melakukan perjalanan yang jauh. Itu gambarannya apa? As'asa akbaro, rambutnya kusut, wajahnya ya penuh dengan debu. Yamuddu yadahi sama. Maka di waktu yang dia itu sebenarnya doanya mustajab, itu dia memanjangkan, menengadahkan kedua tangannya ilas sama, ke arah langit. Ya Rob, ya Rob. Dia berdoa kepada Allah. Tapi wa mat'amuhu haramun, dia makannya dari barang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dia minum itu berasal dari haram. Wa malbasuhu haramun, dan yang dia pakai itu haram, berasal dari perbuatan-perbuatan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan yang haram-haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dijadikan pelajaran oleh para ulama di istimbat hukumnya, bahwa salah satu syarat agar doa mustajab itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, dia kenyang dengan perkara-perkara yang halal. Kalau orang yang masuk ke dalam badannya itu semuanya halal, pakaiannya halal, makanannya halal, maka dia orang yang taat kepada Allah, maka pantaslah kalau doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah. Maka salah satu yang jadi introspeksi kita itu,
ketika doa-doa kita kok jarang atau tidak pernah dikabulkan, jangan-jangan kita memang masih banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kita berbisnis pun berbisnis yang halal. Karena kalau bisnis kita itu bisnis yang halal, yang masuk ke dalam badan kita halal, itu amal solehnya juga ringan, doanya pun doa yang mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasul bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanu. Nanti akan datang kepada manusia itu suatu zaman. La yubalil mar'u ma akhadha minhu. Orang-orang itu tidak akan peduli dengan apa yang diambilnya. Aminal halali aminal haram. Apakah yang diambil itu dari halal atau dari haram? Termasuk ketika berbisnis. Nanti banyak orang yang tidak peduli bisnisnya itu halal atau haram. Yang penting untung besar. Nah, tidak peduli itu haram atau tidak. Nah ini apakah zaman kita sudah seperti yang disebutkan oleh Rasul? Nanti akan datang suatu zaman yang seperti itu. Orang tidak peduli lagi halal haram. Pokoknya yang penting untung. Masalah halal haram nomor 16. Karena penting. Ini banyak orang yang cara berpikirnya seperti itu. Sehingga bisa kaya raya tapi ternyata caranya tidak dengan cara yang halal. Maka ada kaidah kalau di dalam usul fikih itu disebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan cara. Tujuannya benar, caranya pun juga harus benar. Maka cara yang tidak benar ini menjadikan tujuannya itu cacat, tidak diperbolehkan. Tujuan yang benar itu dilakukan dengan proses perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Contohnya umpamanya ada orang yang ingin mencuri ikhlas karena Allah. Bismillah saya mau mencuri dengan niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Tujuannya mungkin untuk menghidupi keluarganya. Baik tujuannya untuk menghidupi keluarganya. Tapi cara mencuri itu cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menghidupi keluarga saya kok. Ya dia korupsi. Dia mencuri, dia mengambil hak orang lain. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Tujuannya baik. Tapi caranya tidak dibenarkan oleh agama. Ini enggak boleh. Dan banyak orang yang nanti tidak peduli seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kebanyakan orang tersebut. Ini contoh betapa berhati-hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang dimasukkan. Karena tadi digambarkan perintah untuk makan yang thayyib dan beramal soleh. Karena pengaruh itu kalau yang dimasukkan ke perutnya itu yang thayyib, nanti yang keluar amalannya pun juga amalan yang thayyib. Hadisnya muttafaqun alaihi dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada tamrotan fit thariq. Beliau mendapatkan tamroh. Tamroh itu tak marbuta itu menunjukkan sebenarnya apa itu ifrad, mufrad. Dapat satu biji kurma. Wajada tamrotan, bukan sak tembok itu tidak. Tamrotan itu ada kurma jatuh. Jadi tak marbuta ini untuk menunjukkan tunggal. Maka kalau disebut tamr, itu sekilo itu tamr itu. Kalau tamroh itu ya satu biji kurma itu tamroh. Kalau kita membawa sekilo kurma itu tamrun. Nah itu apa itu istilahnya begitu. Ini tamrohan. Rasul mendapatkan satu biji kurma. Fitorik di jalan. Kemudian Rasul bersabda, laula anni akhafu antakuna minas sadaqah la akal Tuhan. Kalaulah aku tidak takut bahwa kurma yang jatuh di jalan itu adalah, kalaulah aku tidak khawatir bahwa kurma yang jatuh di jalan ini adalah apa itu kurma sedekah, la akal Tuhan, sungguh aku akan memakannya. Artinya ketika Rasul mendapatkan kurma di jalan, sebenarnya mau beliau makan itu kurma itu, tapi beliau ragu,
Jangan-jangan kurma itu kurma sedekah. Kalau kurma sedekah, Rasul tidak berhak untuk menerima, baik zakat maupun sedekah. Itu kalau kita perhatikan, ini cocok dengan kisah Salman Al-Farisi itu. Salman Al-Farisi itu kan luar biasa itu. Jauh-jauh sebelum datangnya Rasul itu sudah ini ingin belajar mencari kebenaran. Maka dia bertanya kepada para rohib. Kebetulan menemukan rohib-rohib yang masih lurus. Maka rohib itu menceritakan kepada Salman Al-Farisi, kamu pergilah ke jauh. Nanti kamu akan mendapatkan seseorang yang membawa kebenaran. Ciri-cirinya apa? Satu, dia nanti akan diusir oleh kaumnya sendiri. Ini ciri Nabi yang akan datang. Ini diceritakan oleh rahib itu. Nanti dia akan diusir oleh kaumnya sendiri. Yang kedua, kalau diantaranya itu ya, tanda-tandanya itu, kalau kamu beri hadiah, maka dia terima. Tapi kalau kamu beri sedekah, maka dia tidak, maka dia menolak. Maka Salman Al-Farisi ketika melihat tanda-tanda yang lain, bahwa ada seorang yang menyatakan dia nabi, maka dekati. Yang pertama, Salman itu memberikan sedekah. Muhammad, ini ada sedekah dari saya, silahkan diambil. Maka Rasul terima kasih, saya tidak menerima sedekah. Ditolak oleh Rasulullah. Besoknya lagi datang, Muhammad, ini ada hadiah dari saya, terima kasih, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu ilmu bahwa ada perbedaan antara hadiah dengan sedekah. Kalau Rasulullah itu diharamkan atau dilarang menerima sedekah, tapi Rasulullah dibolehkan menerima hadiah. Kalau ada orang memberikan hadiah boleh. Kalau ada orang bersedekah, beliau tidak menerima. Karena sedekah sebenarnya kalau kita artikan dengan makna yang sempit, sedekah itu memberikan harta kepada orang yang membutuhkannya. Yang lapar dikasih makan, orang yang kehausan dikasih minum, itu sedekah. Memberikan orang-orang yang sangat membutuhkan lah. Harta yang digunakan untuk menutup kebutuhannya itu disebut sedekah. Kemudian Rasulullah memberikan apa istilahnya ya, indikator. Indikator supaya kita itu mengetahui baik dan buruk. Nah, jadi Rasul memberikan apa itu istilahnya sinyal, indikasi atau indikator sesuatu itu baik atau buruk. Al-birru, Rasul bersabda, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, adapun dosa itu, jadi sesuatu yang berbau dosa itu, mahaka fi nafsika, yang menjadikan jiwamu itu galau, tidak tenang. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau hal itu diungkap oleh manusia. Kamu tidak suka kalau itu tersebar di kalangan manusia. Itu berarti tanda-tanda bahwa itu sesuatu yang isem. Maka orang-orang yang kadang-kadang yang menerima suap, nggak mau dia terang-terangan itu. Malu itu, umpamanya seorang aparat ya menerima suap, dia jangan diceritakan loh, jangan ditulis loh ya, nggak mau dia nggak mau kalau itu ada orang yang menceritakan. Nah, itu tanda-tanda hati-hati, itu tanda-tanda sesuatu itu terkandung dosa di dalamnya. Karena kalau seseorang itu berbuat baik, apa adanya lah, membantu dan lain sebagainya, itu ketika suatu saat orang pada cerita, aku waktu di sana itu dibantu sama si A itu. Nah, kita ketika ada orang bercerita, kita nggak ingin diceritakan. Tapi kalau ada orang cerita, kita aman-aman saja, nggak merasa apa itu jengah, itu tidak,
nggak ada masalah ya, kita memang bantu diceritakan sama orang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kok ojo diceritakan bayar, itu tanda-tanda hati-hati, sesuatu yang tidak baik. Sehingga kalau orang lain tahu ya nggak suka. Ini indikator yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi, kita lihat dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah, aku pernah mendatangi Rasul. Jadi Wabisah bin Ma'bad ini pernah suatu saat mendatangi Rasul. Faqala, maka Rasul bersabda. Jadi Wabisah itu begitu datang mendekati Rasul, apa sabda Rasul? Jita tas'alu anil birri. Wahai Wabisah, kamu kesini mau tanya tentang kebaikan ya? Qultu, maka aku katakan, na'am, benar Rasul. Jadi mungkin ini salah satu sebenarnya mukjizat ringan ya yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah itu prinsipnya itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Jadi Rasul itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Bahkan dalam ayat disebutkan lau kuntu a'lamul ghaibah, kan gitu. Kalaulah aku itu mengetahui sesuatu yang gaib, lastaktsartu minal khairi, sungguh aku akan mendapatkan banyak kebaikan. Wa ma massanisu, maka aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Kalau saya itu mengetahui perkara gaib, wah aku mesti dapat yang baik-baik terus dan saya nggak pernah tertimpa keburukan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau sesuatu yang gaib itu diinformasikan oleh yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau Allah memberikan firman kepada Rasul, menginformasikan kepada Rasul ada perkara yang gaib, nah itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi tidak setiap saat Rasul mengetahui. Prinsipnya beliau tidak mengetahui. Tapi ketika diberi informasi oleh Allah, maka mengetahui. Contoh yang lain, umpamanya suatu saat Rasul ketika melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, 2 orang yang ada di dalam kubur itu saat ini sedang diazab oleh Allah. Yang satunya an-namimah, kan itu ya, suka mengadu domba. Yang satunya sederhana, bukan masalah berat sebenarnya, tapi dia hanya kalau kencing, kalau buang air itu dia tidak mau bersuci. Cukup dengan itu dia diazab di kubur. Itu dalam hadis disebutkan begitu. Ketika Rasul menyebutkan ada sesuatu di sana, padahal itu normalnya kan nggak tahu, maka itu bisa dipahami itu mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak setiap saat. Jadi suatu saat Rasul mengetahui itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahkan ketika perang Badar pun Rasul berdoa, ya Allah, golongan kecil, kelompok kecil, kelompok yang beriman kepadamu, yang menyembahmu, kalau sampai golongan yang kecil ini kalah, maka sudah tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Saking khawatirnya Rasul kalau pasukannya itu gagal. Karena sebabnya umat Islam waktu itu kan hanya ratusan, 300-an banyak begitu ya. Itu sementara jumlahnya orang-orang kafir Quraisy itu ribuan, 1000 lebih, di atas 1000. Berarti bisa 1:4, 1:5 umpamanya. Itu kalau dilihat dari ilmu diukur matematis itu banyak kalahnya itu. Sehingga Rasul benar-benar berdoa jangan sampai kelompok kecil itu dikalahkan oleh kelompok besar yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini contoh Rasul mengetahui. Kamu di sini mau bertanya tentang kebaikan toh? Maka sahabat Wabisah berkata, "Na'am, benar wahai Rasul." Apa sabda Rasul? Istafti qalbaka. Istafta yastafti itu artinya tolabul fatwa. Kalau tolabul fatwa itu artinya mencari fatwa. Istafti qalbaka, carilah fatwa itu di dalam hatimu. Artinya bertanyalah kamu ke dalam hatimu.
Jadi Rasul memberikan indikasi. Albirru, kebaikan itu matma'annat ilaihin nafsu, yang menjadikan jiwa kamu itu tenang. Wat ma'anna ilaihil qalbu, menjadikan hatimu itu tenang. Kalau tidur angler. Jadi orang-orang yang berbuat baik, termasuk ketika bermuamalah, berbisnis itu yang halal-halal, itu tidurnya juga angler. Tidurnya akan angler. Berbeda dengan orang yang mengambil dari barang haram, korupsi, main suap, mendolimi orang lain, menipu orang lain. Tidur pun wah, jojo sing tak tipu mau ngerti, ada pikiran itu. Orang yang korupsi jangan-jangan tidur itu mikir itu, duitnya banyak tabungannya, tapi tidurnya mikir, jangan-jangan tidur nanti tahu-tahu ada KPK kesini, grebek. Banyak nih kasus. Bahkan terakhirnya ada menteri kan yang beberapa menteri yang ditangkap oleh KPK karena ada indikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum termasuk korupsi tadi yang kita sebutkan itu. Itu enggak tenang itu. Duitnya oke ning kon turu angler ngono. Itulah pentingnya memiliki harta yang halal. Kebaikan itu menjadikan jiwa kita tenang, menjadikan hati kita tenang. Wal ismu, adapun dosa, maha kafin nafs, yang menjadikan jiwa kamu itu galau, tidak tenang. Wa taraddata fis sadri, dak dikduk di dalam dada itu menjadikan dak dikduk tidak tenang. Wa in aftakan nasu wa aftuka, meskipun orang-orang sudah banyak berfatwa kepadamu, bahkan banyak orang, tidak hanya satu orang, banyak orang. Mungkin ada kata, ora apa-apa kuwi, lakukan saja. Tapi hati kecil kita itu masih ada keraguan di dalam hati itu, kegundahan di dalam hati. Meskipun orang menjawab, oleh apa-apa, tapi hati kita itu memang tidak bisa ditipu. Hal sesuatu yang menjadikan gundah itu tidak tenang itu ya lebih baik kita singkiri. Meskipun banyak orang yang sudah berfatwa kepadamu, tapi ternyata fatwa-fatwa itu tidak memberikan ketenangan di dalam hatimu, itu lebih baik tetap ditinggalkan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, nanti para ulama mengkaji bahwa salah satu ciri indikasi bahwa hati seseorang itu bersih, itu hatinya bisa dijadikan cermin. Jadi bahkan kalau ada sesuatu yang mengganjal hatinya, itu dia mau melakukan pun ragu-ragu, masa boleh toh seperti ini, sehingga dia perlu bertanya. Tapi ketika jawabannya tidak meyakinkan, mesti dijawab tapi rong pati mantep ini hati saya itu. Kadang-kadang seperti itu. Itu hati yang sangat berhati-hati. Berbeda dengan hati yang kotor, hati yang rusak. Itu kayak cermin tapi cerminnya rusak. Cermin ini kalau bersih, itu ada jerawat satu aja kelihatan, wah ada jerawatnya. Tapi kalau cerminnya rusak, itu jerawatnya 10 rakyat, wah mulus iki aku iki. Karena apa? Cerminnya yang rusak, sehingga tidak bisa untuk mengaca. Sehingga kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi rumangsane bener terus. Karena hatinya yang rusak itu tadi. Maka di sini hati bisa dijadikan tempat berfatwa, dan apa itu benar itu ketika hatinya masih bersih. Kalau hatinya kotor, artinya begini. Kadang-kadang ada orang yang ketika habis mencuri, habis berbuat zina itu angler aja, tidur aja itu. Itu berarti hatinya jangan rusak tenan itu. Kalau orang habis mencuri, habis berbuat zalim kepada orang lain kok iso angler, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda luar biasa buruknya. Karena orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik itu kepikiran kok itu. Waduh, aku mau piye yo, dia marah dengan saya gimana? Itu ada indikasi masih bagus itu hatinya. Nah, ini masih bisa mencela kalau kita melakukan perbuatan yang tidak benar. Tapi kalau kita berbuat maksiat kok angler lah, itu berarti hati kita itu yang rusak, harus benar-benar harus dibersihkan, harus disehatkan, jangan sampai sakit seperti itu. Ini contoh juga berkaitan dengan kehati-hatian. Karena ini tema kita itu kehati-hatian. Jangan sampai kita ragu-ragu, jadi halal apa haram yo. Ragu-ragu urusan belakangan, jangan begitu. Harus berhati-hati. Kalau ragu-ragu ya tinggalkan dulu. Tak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Ini saya contohkan, kisah saja.
Kisah yang pelajarannya itu memberikan kita pelajaran agar kita itu berhati-hati berkaitan dengan halal haram itu. Dari Uqbah bin Harits, sahabatnya namanya Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihabin. Dia menikah dengan salah satu putrinya Abi Ihab Ibn Aziz. Jadi Uqbah ini menikahi salah satu putrinya Abi Ihab ini. Fa'atathum ra'atun. Tapi setelah Uqbah ini menikah dengan salah satu anak dari Abu Ihab, ada seorang wanita yang mendatanginya. Waqalat, kemudian dia berkata, inni qad ardhatu Uqbatan wallati qad tazawwaja biha. Sesungguhnya aku ini menyusui kedua-duanya, Uqbah dan istrinya. Loh, kalian berdua itu dulu saya susui loh. Padahal di dalam munakahat, dalam ilmu pernikahan, saudara sesusuan itu seperti saudara kandung, haram untuk dinikahi. Jadi sebagaimana kita haram untuk menikahi adik perempuan kita, kakak perempuan kita, itu kita juga diharamkan untuk menikah dengan adik sesusuan kita atau kakak sesusuan kita. Wanita itu mungkin lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, tapi disusui oleh wanita yang sama. Ini namanya saudara sesusuan. Kalau di dalam agama kita, saudara sesusuan itu sama dengan saudara kandung, nggak boleh saling menikah. Dan itu mahram, saudara sesusuan. Jadi karena sama-sama menyusui kepada seorang wanita, podo sesusuan. Itu mahram. Jadi ketika Uqbah dan istrinya tadi sudah menikah, tahu-tahu ada seorang wanita, loh kalian berdua itu dulu menyusu dengan saya kok, menikahi gimana? Ini kan rauleh kan gitu. Faqala laha Uqbah. Maka Uqbah berkata kepada wanita tadi yang mengklaim dua-duanya dia yang menyusui, ma a'lamu annaka ardha'tini wala akhbaratni. Mengapa kalau kamu menyusui saya kok enggak memberitahu sejak kemarin-kemarin? Maka si Uqbah ini ada keraguan di dalam hatinya. Lah mau wanita tadi bener enggak ya? Kok kamu baru ngomong kalau saya itu menyusu kamu dulu waktu bayi? Maka Uqbah akhirnya ragu. Faroqiba ila Rasulillah. Maka dia naik kendaraan, ya kira-kira unta atau kuda gitu, ila Rasulillah bil Madinah, untuk bertemu dengan Rasul di Madinah. Anggap saja beliau itu hidup di Mekah, begitu tahu berita seperti itu, nah tak tanya Rasul langsung, naik kuda gitu, lari ke Madinah dia, si Uqbah ini, untuk bertanya kepada Rasul. Fasa'alahu, maka setelah sampai kepada Rasul, Uqbah bertanya tentang itu tadi. Saya menikah kok tahu-tahu ada seorang wanita yang mengatakan saya itu sesusuan dengan istri saya itu. Bagaimana Rasul? Tapi saya nggak bisa mendeteksi Rasul, benar atau tidaknya itu nggak jelas, kira-kira begitu. Tapi dia ragu-ragu. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, kaifa waqad qila, lah gimana lagi? Sudah dikatakan sama wanita itu tadi. Meskipun sulit untuk memverifikasi, jadi kan berarti kan meragukan itu, belum terverifikasi. Tapi indikasinya adalah bagaimana wanita tadi sudah mengatakan dua-duanya, kedua kalian tadi dengan kamu dengan istri itu ada wanita yang menyatakan dia menyusuimu. Bagaimana lagi sudah dikatakan seperti itu. Fafaraqaha Uqbah wa nakahat zaujan ghairahu. Maka berdasarkan itu tadi akhirnya Uqbah berpisah dengan istrinya dan istrinya itu menikah dengan suami yang lainnya. Ternyata dengan itu tadi berpisah. Itu kehati-hatian. Oh bakne tenan. Ya tenan pora to itu kan ya ragu-ragu. Tapi ini untuk kejelasan karena ada keraguan-raguan, dak mayuribuka ila ma la yuribuka,
tinggalkan yang kamu ragu, menuju yang tidak kamu ragu, yang menuju yang tidak ragu. Seperti itu contoh kehati-hatian seseorang di dalam bersikap. Kalau tahu ada halal boleh, kalau haram ya berhati-hati. Kalau ini ragu-ragu tinggalkan dulu sampai yakin benar-benar kehalalannya. Nah, ini tentang kehati-hatian dalam memilih apa itu yang halal dengan membuang yang haram. Kalau ini ada cerita, intinya ada budaknya apa itu Abu Bakar yang ketika itu melakukan kharaj ya. Itu artinya apa? Kalau budak itu bekerja diizinkan oleh tuannya, maka tuannya itu punya hak untuk mendapatkan bagian dari hasil usahanya si budak tadi. Itu kalau di dalam agama namanya al-kharaj. Jadi kalau tuan punya budak, nah budak itu punya keahlian, dia bekerja. Minta izin kepada tuannya untuk bekerja karena dia punya kemampuan. Nah, ketika tuannya budak tadi mengizinkan si budak tadi untuk bekerja karena dia punya keahlian, kemampuan, maka berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil usahanya si budak itu tadi. Itu namanya dalam agama kita namanya kharaj, al-kharaj. Intinya ketika itu sahabat Abu Bakar diberi hadiah makanan, kemudian beliau makan, tapi budaknya tadi kemudian begini, wahai Abu Bakar, tahu nggak itu tadi makanan tadi apa itu? Itu makanan itu hasil dari perdukunan saya sebelum masuk Islam. Dulu itu saya dukun dan hasilnya ya itu tak tukoke itu. Jenengan makan itu hasil dari perdukunan saya zaman dulu, zaman jahiliyah. Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batni. Maka Rasul itu maka sahabat Abu Bakar langsung memasukkan tangan atau jarinya itu ke apa itu, ke tenggorokannya supaya bisa muntah itu. Main dimuntahke itu. Itu apa itu sahabat Abu Bakar kaget itu setelah dimakan ternyata katanya hasil dari apa itu perdukunan di zaman jahiliyah. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan, yang diharamkan. Nah, itu yang berkaitan dengan cerita ini, kehati-hatian para sahabat kalau ada sesuatu yang haram ya benar-benar berusaha untuk menghilangkannya atau membuangnya. Ini tadi ayatnya bahwa Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Lau kuntu a'lamul ghaiba, kalau aku mengetahui perkara gaib, lastaksuru minal khair, sungguh aku akan membuat banyak kebajikan, kebaikan, wa mamassanisu, dan aku tidak akan tertimpa keburukan atau kemadharatan. Nah, ini artinya apa ini? Rasul pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka kalau ada orang sekarang mengatakan mengetahui perkara yang gaib yang akan datang, pastikan 100% itu bohong. Otak-atik gathuk itu ya sosok benar. Anggap saja kelihatan lah. Kalau kita itu umpamanya pelajaran sing rada ruwet itu umpamanya matematika itu, mati-matian. Itu kemudian ada soal, bingung iki jawabannya kok beda kabeh ABC itu, aku tak hitung-hitung kok jawabannya itu A ya ora, B ya ora, C ya ora. Ini berarti jawaban itu salah, itu bingung. Ra iso nggarap itu. Kemudian dia A B C D, power aja lah D ngono. Dia menjawab D itu. Kemungkinan benarnya itu tetap ada. Mungkin yang benar A B C, tapi kemungkinan benarnya itu ada. Jadi power wis tak lingkari D ngono weh. Bahane ternyata setelah itu nomor itu D. Wah, bener iki bahane lah. Itu bukan karena ilmu dia, otak dia gaduk lah itu lah. Maka kalau ada orang yang sok tahu mamanya suatu saat kok bahane bener, itu ya guru otak gaduk. Maka jangan sampai ada orang yang mengkultuskan. Kan ada loh, sampai sekarang ini orang mengkultuskan kiainya. Loh, bener toh yang disampaikan oleh kiai saya. Karena kiai saya itu mengetahui perkara yang gaib, yang akan datang udah dia tahu. Itu harus kita tolak seperti itu. Ya guru, kalau orang ngiro-ngiro itu ya sok bener sok tidak. Itu namanya ngiro-ngiro itu ya sok bener tidak. Tapi kalau tahu itu pasti kok. Nanti begini itu pasti begitu, tidak yang lainnya.
Kalau dia mungkin kira-kira ya perkiraan saya itu seperti itu. Itu nek pas bener itu ya bukan karena ilmunya, hanya perkiraannya. Itu yang dimaksud itu tadi. Jadi apa itu kok jangankan tahun depan, besok saja kita nggak ada yang tahu. Jam 9 ini kita di mana? Jam 11 besok kita di mana? Itu nggak tahu. Apakah di rumah atau di pasar atau di mana? Kadang-kadang yang kita rencanakan tidak sesuai itu. Mau berangkat besok jam 8 insyaallah. Jam 10 bane jeneng omah. Nah, bane jam 10 orang ngerti kita itu untuk yang datang itu. Kok jangankan tahun depan 10 tahun yang datang, besok aja kita nggak tahu dengan pasti jam sekian saat itu kita berada di mana. Aku kira-kira jam 09.00 tepat iki sesuk nang WC, apa nang kamar mandi, apa nang pas makan, apa berangkat ke kampus ya. Itu rapati pasti, tidak bisa dipastikan. Nah, itu artinya apa? Kita tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau kemarin sampai hari ini bisa tahu, tapi yang besok itu kita tidak mengetahui. Nah, jual beli sekarang menuju kepada jual beli. Jual beli itu untuk dikatakan jual beli yang halal, itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukunnya jual beli itu umpamanya ada penjualnya, ada pembelinya. Kalau tidak ada salah satunya, nggak mungkin terjadi jual beli. Harus ada dua pihak itu, penjual dan pembeli. Yang kemudian penjual, pembeli kalau digabungkan dua orang yang maka kadang-kadang rukun jual beli itu bisa beda-beda. Ada mengatakan 4, ada mengatakan 5 gitu. Contohnya apa? Penjual dan pembeli. Ada mengatakan gabung di satu itu. Dua orang yang berakad itu satu. Tapi kadang-kadang disebut dua. Satu penjual, dua pembeli. Nah itu jadi kadang-kadang ada satu AB, kadang-kadang mengatakan satu penjual, satu pembeli. Ketiga, makanya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harta yang digunakan untuk membeli, kan gitu. Kemudian ada ijab kabul. Kemudian ditambahkan ada saling ridho, tidak ada paksaan. Nah, itu kalau seperti itu terpenuhi, maka apa itu rukun jual beli itu sah. Syaratnya umpamanya apa syarat jual beli itu? Syarat jual beli itu baik penjual maupun pembeli harus rasyid, orang yang dewasa dan tahu untung rugi. Itu syaratnya penjual dan pembeli. Maka saya tanya, boleh enggak anak kecil itu melakukan praktek jual beli? Sah enggak? Dalam agama kita enggak sah. Anak kecil nggak bisa melakukan praktek jual beli. Mengapa Islam mengatakan praktek jual beli oleh anak-anak itu tidak sah? Karena di situ rentan penipuan. Kalau ditipu nggak tahu anak itu. Sehingga kalau orang tuanya atau walinya tidak ridho, maka itu haknya wali untuk mengambil kembali. Kenapa? Karena prinsipnya jual beli anak-anak itu nggak sah. Tapi ada perkecualian. Kecuali kalau mendapatkan izin dari walinya. Jadi kalau dapat izin berarti boleh. Contohnya ada orang tua bilang sama anaknya baru SD, TK gitu ya. Mungkin masih kecil belum dewasa lah. Nyali tak edit 5.000, 10.000 gunen jajan. Berarti harus diizinkan apa orang itu? Nek duit 10.000 entek itu sudah diizinkan belum? Sudah diizinkan. Dan biasanya jual beli karena anak-anak itu ya biasanya barang-barang sepele. Nggak mungkin jual beli sepeda motor, mobil, nggak mungkin. Maka apa itu? Contohnya begini, kalau mungkin ada anaknya umur anggap saja TK lah, anak TK atau bahkan belum sekolah, masih kecil. Kemudian tetangganya atau entahlah ada datang orang membawa sepeda roda 3. Iki tak tuker ya, sepeda 3 nggunen, iki pit motornya tak gawa ya. Kalau anak kecil lah mudeng itu. Kalau pit motor kan rasa nganggu. Sementara roda 3 tadi dia seneng aja itu. Dia nggak peduli itu. Ambil saja kan kira-kira begitu. Nah ini kalau seperti ini kan ada unsur penipuan. Maka jual beli seperti itu tidak sah. Kecuali kalau dapat izin dari walinya atau dari orang tuanya. Ini apa itu contoh ya. Jadi jual beli untuk menjadi jual beli yang halal itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Contohnya syarat barang yang diperjualbelikan tidak boleh barang haram.
jual beli babi, itu nggak sah itu. Persyaratannya tidak terpenuhi. Ada barangnya, tapi barangnya tidak sah untuk jual beli apa itu babi, minuman keras dan seterusnya. Kemudian terkait barang yang diperjualbelikan, ada dua jenis yang haram. Ada yang haram saja, ada yang haram dan najis. Ini berkaitan dengan bisnis jual beli. Apa bedanya haram dan najis? Kalau barang itu haram saja, maka tidak boleh diperjualbelikan berkaitan dengan apa itu konsumsi. Artinya dimakan, diminum, nggak boleh. Yang untuk diminum atau dimakan nggak boleh. Baik itu mungkin berupa minuman atau bahkan obat-obatan, tapi terkandung barang haram. Tapi itu untuk dimakan, pil, obat, sirup mamanya, tapi terkandung barang haram. Contohnya, hadirin-hadirat, ada obat batuk yang terkenal. Kalau kita lihat, itu ternyata kandungan alkoholnya itu sampai 10%. Ini karena di shooting nanti takutnya jadi masalah itu. Jadi ada, monggo dicari sendiri itu. Ada obat formula itu untuk batuk itu di dalam komponennya itu apa itu alkoholnya itu berapa? 10%. Ya nek biasanya kan bikin ngeflat alkohol itu untuk penenang. Kalau makan itu tenang gitu ya. Karena apa ya alkoholnya 10% itu obat itu. Nah ini berarti kan obat yang haram itu nggak boleh kalau untuk konsumsi itu. Tapi kalau diperjualbelikan yang non konsumsi, tidak dimakan minum, masih boleh. Contohnya apa? Kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, itu menurut jumhur ulama itu haram tapi tidak najis. Kalau haram tidak najis berarti boleh untuk bisnis tapi tidak berkaitan dimakan dan diminum. Untuk pupuk itu boleh, tapi kan nggak dimakan itu boleh. Tapi kalau haram dan najis, maka sama sekali tidak ada peluang untuk digunakan untuk bisnis maupun untuk konsumsi makan minum ataupun dimanfaatkan yang non konsumsi, nggak bisa. Contoh yang haram najis itu ya babi umpamanya. Itu para ulama sepakat babi itu haram dan najis. Maka semua dari babi itu haram. Mau makan dagingnya haram, atau tulang atau kulitnya digunakan untuk tas berasal dari kulit babi itu haram, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh sama sekali. Perkara yang haram dan najis tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau haram saja tapi tidak najis, maka tidak boleh dibisniskan untuk makan minum. Tapi kalau non makan minum, hanya obat luar itu boleh. Contohnya apa? Nanti kalau kita lihat khomer. Kalau Muhammadiyah melihat khomer itu tergantung dari bahannya. Kalau bahannya suci, maka itu suci, nggak najis. Tapi haram. Contohnya kalau alkohol dibuat dari tetes tebu umpamanya. Tebu itu suci atau najis tuh tebu itu? Suci. Maka kalau ada khamr atau alkohol yang dihasilkan dari tetes tebu, itu suci. Tapi haram untuk dikonsumsi. Maka kalau alkohol seperti itu tadi, untuk apa itu? Untuk parfum nggak ada masalah. Parfum mengandung alkohol, asalkan alkoholnya bukan berasal dari bahan yang najis tadi. Kalau tetes tebu, gandum kan ada itu, macam-macam itu. Apa itu nggak ada masalah. Berarti kalau parfum pakai ada bau alkoholnya atau campur alkohol nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau parfumnya dilek gitu, diumbe itu nggak boleh, itu haram. Kalau hanya untuk apa itu luar aja boleh. Kenapa itu haram tapi tidak najis. Tapi kalau seperti babi itu haram dan najis, maka dikonsumsi nggak boleh, dimanfaatkan juga tidak boleh. Maka kita harus berhati-hati. Maka kalau nanti di apotek ada jual alkohol untuk apa? Untuk obat luar. Di dunia medis umpamanya di rumah sakit ada alkohol untuk menetralisir alat-alat kesehatan itu ya. Habis itu apa itu praktek biasanya cemplungnya di apa itu untuk menetralisir, itu masih boleh.
Asalkan tidak berupa pil kemudian diminum, sirup diminum, lah itu yang diharamkan kalau itu berbau alkohol umpamanya. Itulah bapak-bapak, ibu sekalian yang berkaitan dengan perkara yang haram. Ternyata wis jam 09.05. Maka mudah-mudahan sampai di sini saja. Intinya kita dalam berbisnis harus berhati-hati. Ada yang jelas halal ambil, jelas haram buang. Tapi kalau kita ragu-ragu, posisinya dak mayuri buka, tinggalkan yang ragu sampai kita tidak ragu. Tanyakan kepada para ulama kita kalau kita ragu-ragu tentang hukumnya. Sehingga kalau sudah dijawab, mudah-mudahan ada alasannya, ada dalilnya menguatkan kita, maka bolehlah baru kita lakukan. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, lebih baik ditinggalkan dulu sampai kita benar-benar yakin sesuatu atau barang itu tidak haram, tidak termasuk yang diharamkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.